loncengnya. Langsung saja ya bahan-bahannya. Ada bawang daun yang sudah diiris halus. Kemudian ada wortel yang sudah dikupas, kemudian dicincang halus juga seperti ini. Kemudian ada tomat, nanti akan kita buang bijinya. Kemudian ada bawang bombay yang akan kita rajang halus. Berikutnya saya memakai sedikit terigu. Kemudian ada smoked beef. Jika tidak ada juga nggak apa-apa, atau mau diganti pakai sosis juga nggak masalah. Dan untuk bumbu-bumbunya ada garam, lada, dan kaldu jamur. Dan yang terakhir, kita menggunakan telur ayam. Pertama-tama, kita akan belah tomat menjadi 4 bagian. Kemudian, kita keluarkan bijinya. Kemudian kita potong-potong panjang seperti ini. Lalu kita iris-iris tipis seperti ini ya. Jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita potong-potong bawang bombaynya juga, sama kita iris-iris tipis juga seperti tadi. Kemudian kita sisihkan kembali. Berikutnya, saya akan pecahkan telur di wadah yang terpisah satu demi satu, agar jika ada telur yang busuk tidak tercampur dengan yang lainnya. Kemudian, tambahkan 3 sendok makan air ke dalam terigu. Lalu kita aduk sampai benar-benar larut. Masukkan garam, merica, dan kaldu jamur ke dalam telur. Kocok telur menggunakan garpu atau menggunakan whisk. Kocok telur sampai telur ini benar-benar mengembang dan berbusa. Pengocokan yang baik akan membuat telur dadar nanti akan mengembang dengan baik pula. Kemudian pancing adonan terigu dengan sedikit campuran kocokan telur. Aduk kembali sampai benar-benar rata. Sampai seperti ini. Nah, kemudian kita akan memasukkan larutan terigu ini ke dalam telur. Ini yang nanti akan membuat telur dadar bervolume dan tebal. Jika sudah, aduk kembali campuran telur dan terigu sampai benar-benar tercampur dengan baik. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan bahan-bahan pelengkap yang lainnya. Masukkan smoked beef, kemudian bawang bombay, kemudian tomat, bawang daun, dan yang terakhir masukkan wortel. Aduk kembali semua bahan agar tercampur dengan sempurna. Kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Olesi wajan yang sudah dipanaskan dengan sedikit minyak. Di sini saya menggunakan wajan yang berbentuk persegi panjang. Jika kalian tidak ada, bisa menggunakan teflon yang bundar ya. Cara penggulungan telurnya sama seperti ini. Tuangkan telur ke dalam wajan menggunakan sendok sayur, kemudian kita atur-atur seperti ini agar sayuran tersusun dengan rapi.
Jika sudah mulai matang, kita bisa mulai melipatnya dengan 1 kali lipatan. Kemudian kita lipat kembali. Jika sudah, kita geserkan ke belakang seperti ini. Olesi lagi bagian yang kosong. Kemudian kita tuangkan lagi dengan adonan telur. Jika kira-kira sudah mulai matang, kita lipat kembali telurnya seperti ini. Sambil kita tekan-tekan sedikit agar menempel dengan baik. Jika sudah, geser kembali dan kita tuang kembali bagian yang kosong tadi dengan adonan telur. Kira-kira sudah matang, kita bisa melipatnya kembali seperti ini. Kemudian geser kembali. Sambil kita tekan-tekan seperti ini. Untuk besar kecilnya telur gulung bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Jika ingin lebih besar lagi, bisa ditambahkan lagi seperti tadi di bagian yang kosong. Kemudian jika sudah matang, kita lipat kembali. Dengan menggeser telur ke pojok dan menekan-nekan sampingnya, akan membuat telur berbentuk menjadi persegi panjang yang sempurna. Kemudian kita tekan-tekan juga atasnya agar apabila ada telur yang masih belum matang bisa keluar, dan bisa kita geserkan lagi ke samping seperti tadi. Kita tekan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini telur gulungnya sudah menyerupai persegi panjang ya. Untuk tingkat kematangan dan warna dari telur gulung ini pun bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya. Kita coba sekali lagi ya. Olesi wajan yang sudah panas dengan sedikit minyak. Kemudian tuangkan adonan telur seperti ini dan ratakan kembali sayurannya. Jangan lupa untuk mengecilkan apinya ya. Jika api terlalu besar, akan membuat telur cepat gosong, sedangkan bagian atasnya belum matang. Jika kira-kira sudah matang, kita bisa mulai melipatnya kembali seperti ini. Geser ke arah yang kosong, seperti ini. Kemudian, tuangkan kembali bagian yang kosong dengan adonan telur. Lipat kembali seperti ini sambil ditekan-tekan. Kemudian geser kembali ke daerah yang kosong seperti ini. Kemudian lipat kembali, geser lagi, ulangi lagi seperti tadi. Kita tuangkan lagi, lipat lagi, geser lagi, dan untuk yang terakhir kalinya, olesi lagi bagian yang kosong wajan dengan sedikit minyak, kemudian tuang lagi adonan telurnya. Jika ada yang retak atau sobek, tidak usah khawatir ya, karena nanti telur ini kan akan digulung. Otomatis akan tertutup bagian yang robek tersebut. Yang penting, pada bagian terakhir, telur harus benar-benar rapih agar bagian yang sobek di dalamnya bisa tertutup. Kemudian, ini untuk yang terakhir, kita lipat kembali sambil kita tekan-tekan seperti ini. Kita berdirikan telurnya untuk mematangkan bagian samping telur. Jangan lupa kita tekan juga bagian atasnya. Kemudian, kita balikan ke arah yang berlawanan agar telurnya matang dengan sempurna. Sambil kita tekan sampingnya agar bisa berbentuk persegi panjang dengan cantik. Nah, balikan lagi seperti ini. Nampaknya telur gulung Korea ini sudah matang ya. Kita mulai plating yuk. Nah, seperti ini hasilnya. Bagaimana? Mudah dan cantik kan bentuknya? Dicoba ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Isian telur gulung ini berwarna-warni dan telurnya pun tebal dan bervolume. Pembuatannya pun simple dan cepat.
Semua orang pasti bisa. Sajikan dengan nasi hangat dan saus sambal atau cabai rawit. Dijamin maknyos rasanya. Sampai bertemu lagi di resep-resep selanjutnya. Wassalam.